Kenapa yang terbaik adalah pilihan Allah? Karena yang pertama nih, karena Allah yang tahu masa depan. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Apapun yang menimpa kita, jangan suudzon dengan Allah. Apapun yang kita alami, baik sangka kepada Allah. Separah apapun sakit kita, atau separah apapun sakit orang tua kita, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpikir yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik. Loh, kenapa? Gini loh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa yang terbaik adalah pilihan Allah? Karena yang pertama nih, karena Allah yang tahu masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan daun yang jatuh itu Allah yang tahu. Dari dahan mana, dari pohon apa, lalu kemana dia ditiup angin dan kemana dia terhempas, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu semuanya. Allah yang tahu semuanya. Sedangkan kita nggak usah bicara hari esok. Kita pulang dari sini sampai rumah jam berapa aja kita nggak tahu. Yang buat kita stres itu karena sok tahu. Itu yang bikin kita stres. Bukan takdirnya, sok tahu. Makanya kan Allah melarang kita sok tahu. Yang Allah sindir dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu apa? Allah kan katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Closing statementnya apa hadirin? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Apapun yang menimpa kita, jangan suudzon dengan Allah. Apapun yang kita alami, baik sangka kepada Allah. Separah apapun sakit kita, atau separah apapun sakit orang tua kita, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpikir yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik. Loh, kenapa? Gini loh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa yang terbaik adalah pilihan Allah? Karena yang pertama nih, karena Allah yang tahu masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan daun yang jatuh itu Allah yang tahu. Dari dahan mana, dari pohon apa, lalu kemana dia ditiup angin dan kemana dia terhempas, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu semuanya. Allah yang tahu semuanya. Sedangkan kita nggak usah bicara hari esok. Kita pulang dari sini sampai rumah jam berapa aja kita nggak tahu. Yang buat kita stres itu karena sok tahu. Itu yang bikin kita stres. Bukan takdirnya, sok tahu. Makanya kan Allah melarang kita sok tahu. Yang Allah sindir dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu apa? Allah kan katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, yang kalian anggap baik
itu buruk buat kalian. Closing statementnya apa hadirin? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian gak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk buat kalian, dan yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Padahal Allah sudah arahkan, kalau kita mau tenang itu selalu gunakan kemungkinan terburuk. Karena kan Allah mengatakan yang kalian inginkan itu buruk buat kalian kalau gak kejadian, dan yang kalian benci dan kejadian itu terbaik buat kalian walaupun gak suka. Jadi harusnya pola pikir yang kita bangun di dalam hati dan kepala kita itu selalu, kalau kita punya ambisi dan gagal, itu kemungkinan terburuk. Iya, untung gagal ya. Coba kalau jadi, pasti ada masalah tuh di sana. Karena Allah yang berfirman demikian. Allah yang berfirman demikian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, dan kalian nggak tahu apapun. Kalian nggak tahu. Jangan sok tahu sama Allah. Tapi yakinlah pasti ada hikmah, pasti ada manfaat. Makanya orang-orang beriman, alih-alih buruk sangka sama Allah, itu mereka selalu mengatakan apa dalam surat Ali Imran ayat 191? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak mungkin mentakdirkan hal ini tanpa ada alasan. Ya Allah, Engkau gak mungkin menciptakan kejadian ini tanpa ada hikmah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kenapa orang beriman mengatakan demikian? Karena itu tadi. Karena dia tahu bahwa yang terbaik itu pilihan Allah. Lalu dia tahu betapa bodohnya diri dia. Betapa bodohnya diri dia. Harusnya dia bersyukur kepada Allah. Ingat pokoknya, orang galau begitu ambisinya nggak tercapai itu sok tahu deh. Ada orang mau merit hamil 2 dibatalin sama pasangannya, dia stres. Sok taunya minta ampun tuh orang. Kok Anda bisa stres? Emangnya Anda yakin kalau Anda benar jadi merit sama dia Anda bahagia? Anda kan nggak tahu apa-apa. Harusnya Anda bersyukur. Orang yang berani batalkan acara Hamil 2 padahal semua sudah well prepare, undangan yang 2000 undangan itu sudah tersebar, balai Sudirman sudah di booking, dan segala macam sudah ada, itu nggak pantas jadi pasangan Anda. Harusnya Anda bersyukur Allah kasih tahu Hamil 2. Ketika ada orang galau itu sok tahu, sok tahunya kebangetan. Padahal Allah udah kasih clue ya, itu calon pasangannya nggak bertanggung jawab, masih sok tahu juga sama Allah, masih sok tahu juga. Oleh karena jangan sok tahu sama Allah. Kita nih nggak tahu apa-apa. Allah yang mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apapun. Dan hadirin, tidak harus hikmah itu tersungkap di hari H. Karena kalau semua hikmah tersingkap di hari H, ya nggak ada sabar. Ya orang semua gitu semua, orang semua tersingkap di hari H. Ada orang dipecat di Pertamina dan di hari H diterima di Medco. Ya buat apa sabar hadirin? Nggak perlu sabar, langsung diterima di Medco misalnya. Atau langsung diterima di Petronas, gaji 3 kali lipat. Oh ini hikmahnya Pak Ustadz. Insya Allah saya sabar. Apa yang mau disabarin hari ini nggak diterima, gaji 3 kali lipat, nggak ada yang perlu disabarin. Adanya arahan sabar dari para ulama kita, dari kiai kita, lalu Allah berfirman untuk sabar, itu menunjukkan bahwa hikmah itu mayoritas bukan di hari H, bukan di hari H. Karena kalau hikmah di hari H, sekali lagi nggak perlu kita bicara kesabaran. Nggak perlu ada dalil-dalil wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dengan salat. Al-Baqarah 45. Nggak perlu ada surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, sabar dan menangilah kompetisi kesabaran. Nggak perlu ada ayat-ayat seperti itu. Hari H langsung diganti sama Allah dan pahalanya lebih gede. Hadirin, nggak semua hikmah itu di hari H. Oh, mungkin H+1, mungkin, tapi mungkin juga enggak.
Terkadang kita baru tahu hikmahnya sebulan yang akan datang. Terkadang kita tahu hikmahnya 2 bulan yang akan datang. Terkadang kita tahu hikmahnya 1 tahun yang akan datang, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, kita nggak tahu. Masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Bayangkan dibuang oleh saudara sendiri, teman sepermainan dan saudara sendiri ngebuang beliau. Tapi ternyata itulah awal dari kesuksesan beliau, sehingga beliau bisa punya kekuasaan di Mesir. Kalau beliau nggak dibuang, beliau nggak akan jadi orang yang berkuasa di Mesir. Kan alurnya begitu, dibuang, lalu sumur diangkat, diselamatin, lalu dijual sebagai budak, lalu tinggal di rumah Al-Aziz, lalu ditaksir. Ini berondong nih kayaknya, nih keren banget nih kan, begitu kalau bahasa sekarang, tapi kalau bahasa dulu enggak. Akhirnya mau diperkosa, direp, terus begitu mau diperkosa, kepergok, difitnah, habis difitnah dipenjara. Dan penjara, Abdullah bin Abbas mengatakan 12 tahun di penjara, Ad-Dhahhak mengatakan 14 tahun di penjara. Tapi ternyata itu jalur bertemu dengan penguasa, sehingga beliau tafsirkan mimpinya, lalu beliau dibebaskan dan langsung diberikan jabatan. Puluhan tahun baru tahu hikmahnya, hadirin. Lalu beliau bisa berhadapan dengan saudaranya dalam posisi yang sangat elegan, lalu dia boyong semuanya ke istana beliau. Puluhan tahun baru kebuka semuanya. Jadi percaya deh sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok tahu sama Allah. Kalau kita mau mengerjakan amalan yang begitu istimewa, tapi yang paling mudah, kata Nabi, ya ini. Karena kalau ditanya paling mudah lagi, grade-nya udah beda, levelnya udah beda. Ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah itu bisa jadi 1 tahun lagi baru kita tahu, 5 tahun lagi kita sadar, 10 tahun lagi, oh ternyata gini alur kehidupan saya. Jadi jangan cepat-cepat menjas, jangan jadi sumbu pendek. Jadi orang yang bangkrut hari ini, lalu dia marah-marah hari ini, kesian dia. Dia udah nggak pintar, so tahu, sumbu pendek, nggak dewasa. Karena protes sekarang, padahal kehidupan masih berjalan. Nanti dulu sabar, lihat apa skenario Allah ke depan. Apa yang Allah takdirkan buat Anda, pasti yang terbaik. Mau buat yang non muslim aja Allah kasih yang bagus, kok masa buat muslim enggak? Oleh karena itu sabar, tenang, jangan down. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah bisa tetap optimis, maka kenapa kita yang beriman nggak bisa optimis? Kalau kita ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu kita camkan. Belum lagi pahalanya loh. Pahalanya luar biasa. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi? Kata Nabi, wadda ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang di dunia nggak pernah sakit, dari hari pertama sampai hari terakhir dia bernafas, kaya. Pokoknya nggak pernah sakit, selalu kaya, nyaman. Mungkin alul afiyah, ya alul afiyah itu belum hidupnya lancar aja. Mungkin nggak pernah kena macet Jakarta, dari satu spot ke spot yang lain helikopter terus. Pokoknya dia orang udah alul afiyah, kata Nabi, nggak pernah kena masalah, nggak pernah sakit, nggak pernah jatuh, nggak pernah bangkrut. Kalau tender menang terus nih orang, sahamnya naik terus, nggak pernah jatuh, kata Nabi SAW. Pada hari kiamat nanti orang yang begini nih, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, pada hari kiamat nanti, begitu dia melihat pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang hidupnya tertimpa musibah. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang begini ngelihat temennya yang bangkrut tapi sabar, terus dia punya saudara CA stadium 4 tapi sabar, lalu dia punya om misalnya
hilang ingatan tapi sabar, tapi tenang, istrinya sabar, lalu dapat pahalanya luar biasa, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dikembalikan ke dunia, lalu tubuhnya digunting-gunting dengan beberapa gunting sehingga cacat dan hancur lebur. Subhanallah. Dia berharap tersiksa di dunia, lalu dia bisa bersabar sehingga dia bisa dapat pahala orang-orang yang dia lihat tersebut di akhirat. Allahu Akbar. Quridat, kata Nabi SAW, dia berharap digunting, bukan sakit, bukan digunting, bukan bangkrut, enggak, digunting. Dia berharap itu kulitnya digunting-gunting sehingga dia bisa bersabar, karena kalau dia nggak sakit gimana dia bersabar? Digunting-gunting. Dan Nabi menggunakan kata benda jamak, plural, dengan beberapa gunting. Jadi guntingnya bukan satu gunting. Makanya keterlaluan kalau orang itu buruk sangka dengan Allah ketika dia dikasih takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya.